Baik, selamat sore Bapak. Mungkin disampaikan terkait dengan permintaan dari Bapak sebagai Ketua Perjuangan Sabah Mitra Tiara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini. Saya atas nama 705 orang perkara 09 dan 10 kabupaten di NTT. Saya hanya sangat membutuhkan pertolongan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, anak-anak mereka datang ke rumah ini. Perkara 09 tolong segera dieksekusi, karena tidak ada cara lain lagi yang bisa kami berjuang, kami sudah habis-habis. Dari perkara 09 segera eksekusi, karena kami telah tetap dan ingkrah, baik perkara perdata maupun pidana pencucian uang dan pidana perdagangan, semua yang telah mendapat kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Sehingga kami sekarang sangat membutuhkan perkara 09 perdata itu segera dieksekusi. Baik, ini kira-kira untuk semua proses perkara kasus Mitra Tiara Flores Timur itu semuanya sudah selesai. Nah, itu dengan keputusan yang terakhir kasus perdata itu di tahun 2017, kami penggugat sudah menang untuk semua urusan, semua sudah selesai. Yang sekarang yang kami mau sampaikan kepada semua pihak yang bisa menolong kami itu, kami hanya menginginkan bahwa kapan bantu kami untuk segera eksekusi kasus nomor 9. Karena semua data kami sudah pegang, semua bukti semua sudah ada. Jadi tidak ada perkara-perkara lain lagi yang harus diperkarakan. Yang kami minta itu tuh hanya untuk segera dieksekusi. Karena yang kami tahu bahwa kami perkara dengan Nikoladi, dan kami perkara Nikoladi sebagai direktur utama ini Mitra Tiara Flores Timur itu semua sudah selesai. Dan dia sudah menyerahkan semua hak, semua aset yang dia milik itu kepada pihak yang berwenang itu, yaitu ke kejaksaan dengan ke kepolisian. Dan kami sebagai para nasabah, kami hanya menuntut itu, kalau bisa dalam waktu dekat itu segera eksekusi, karena kami sudah amat sangat susah. Yang berikut dalam perjuangan ini sisa kami sebenarnya jumlahnya 16.000 orang lebih, tapi bahwa yang ada yang kami berjuang mati-matian sampai terakhir itu kami hanya sisa kami 705 orang. Dan itu benar-benar kami susah. Kami punya anak lain sampai sudah tidak kuliah lagi karena kami sudah tidak bisa buat apa-apa. Sementara bank sekarang kami tidak mampu untuk bayar. Kami amat sangat susah dengan keadaan terakhir cuaca yang terakhir yang tidak mengizinkan untuk kami para petani. Semua hasil kami juga sudah ikut rusak semua, baik mente, kamiri, kelapa maupun kakao sudah 4 tahun terakhir semua tidak menghasilkan. Kami sudah hidup sangat susah. Kami mohon itu untuk ke depan pemerintah ini bisa membantu kami, bisa menolong kami supaya dalam waktu dekat segera eksekusi supaya bisa kembalikan hak-hak para korban, kami para korban. Kami punya air mata, kami punya keringat, kami mohon supaya segera dikembalikan itu, karena kami sudah amat sangat susah. Banyak anggota yang sudah pergi meninggalkan kami sambil menunggu tidak pernah ada habisnya. Mereka sudah pergi meninggal dunia, sudah sekitar 20 orang lebih dari kami 705 orang. Kapan mereka bisa mendapat hak kalau pemerintah tidak pernah buka mata untuk menolong kami? Mereka sudah mati itu. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah mati kalau kemudian baru kamu eksekusi? Jadi itu yang sangat saya sayangkan. Kalau memang mau bantu ya bantulah orang masih hidup supaya dia bisa bagaimana hidupnya mungkin dia bisa mengembalikan uang bank atau uang pinjaman koperasi atau pinjaman di mana-mana. Untuk itu saja yang kami butuhkan. Kami hanya mau supaya bisa membayar kami punya hutang, bukan untuk kami berfoya-foya, bukan untuk kami berpesta-pora, tidak. Yang kami butuhkan hanya yang pertama untuk anak sekolah bisa tetap melanjutkan sekolah. Yang kedua, hutang kami di bank yang kami hutang untuk pergi simpan di Mitra Tiara kami bisa kembalikan supaya bisa meringankan beban hidup kami ini. Jadi mungkin hanya itu yang saya bisa baik Pak, ini kan sudah hampir 5 tahun Bapak mereka menunggu. Selama 5 tahun itu kira-kira Bapak apa tindakan atau mungkin sudah ada sejauh ini tindakan untuk menghubungi pihak pengadilan sejauh ini? Jadi baik, terima kasih. Perjuangan kami ini sudah cukup melelahkan dan sudah cukup amat sangat lama. Nah,
Mulai dari hancurnya Mitra Tiara kami berjuang sampai dengan hari ini yang saya omong ini kami masih tetap berjuang. Dan setelah keputusan perkara perdata kami menang di tahun 2017, setelah itu dari pihak pengadilan negeri Flores Timur menjanjikan akan segera terjadi eksekusi. Kami senang pada waktu itu karena perkara sudah selesai dan kami merasa bahwa ketika setelah eksekusi kami akan mendapatkan kembali hak kami. Ternyata penantian demi penantian dari tahun 2017 sampai dengan 2022 sampai dengan saat ini hari ini tidak pernah ada jawaban yang pasti dari pihak pengadilan negeri Larantuka. Tapi kami selalu pergi. Jujur saya mengatakan karena agak jauh kami dari Hokian ke Larantuka, dari Lembata ke Flores Timur, dari mana-mana untuk datang pergi menghadap. Kami bertanya kapan eksekusi, tapi jawaban selalu dengan yang sama, bahwa tunggu dulu, nanti dulu, sabar dulu, selama mau 5 tahun. Jawaban hanya seperti itu. Kami tidak pernah mendengar jawaban yang pasti dari pihak pengadilan negeri Flores Timur bahwa mungkin minggu depan atau ke bulan depan sudah siap dieksekusi. Itu tidak pernah mereka sampaikan kepada kami. Yang kami peroleh jawaban itu tuh hanya tunggu dulu, sabar dulu, nanti dulu, kami sementara urus. Hanya itu saja yang kami peroleh. Dan itu berulang-ulang kali kami pergi. Sekalipun kami susah, kami jalan sewa oto, kami pakai pinjam orang punya uang, kami tetap berjuang untuk pergi. Tapi apa yang kami peroleh di pengadilan negeri Larantuka hanya dengan kata kami pulang hanya membawa kata sabar dulu, tunggu dulu, nanti dulu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tapi itu selama 5 tahun kami tetap pergi pulang dan kami hanya mendapat jawaban hanya seperti kami tidak pernah dapat jawaban yang pasti dari pihak pengadilan negeri Larantuka. Jadi saya mohon, kalau memang kami sudah menang perkara, mohon segera dieksekusi. Tolong bantu kami. Semua pihak yang berwenang, yang berhubungan dengan itu, kami minta bantuan. Jadi bukan saja di Larantuka ataukah di Kupang, tapi saya minta mungkin di Jakarta, Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Kejaksaan Tinggi, terus yang terkhusus buat Bapak Presiden Jokowi, tolong dengar kami orang-orang kecil punya pengeluhan Bapak Presiden. Tolong. Kami dua ini berjuang mati-matian demi 705 orang yang orang sementara susah. Dan dalam perjuangan yang terakhir, semua orang sudah merasa lelah dan capek. Kami berjuang dengan apa yang ada, yang kami punya. Saya hina terus. Kemana juga dihina terus. Tapi saya bilang, sabar. Capek kali Pak, bantu kami. Saya minta Bapak Presiden Jokowi tolong mendengarkan kami. Kami dari Flores Timur, kami dari NTT. Dan kami orang kecil di Kelatang Lo sini. Jadi Bapak ketika Bapak dengar, tolong sampaikan kepada pihak negeri Larantuka, tolong bantu kami untuk segera mengeksekusi itu. Perkara nomor 9, kasus Mitra Tiara Flores Timur. Karena itu kami sangat mengharapkan untuk hidup kami ke depan. Ini untuk hidup kami, bukan untuk kami senang-senang, bukan untuk kami foya-foya. Tapi demi kelangsungan anak-anak kami punya pendidikan dan kami bisa membayar beban hutang kami. Itu yang saya minta. Dengan amat sangat hormat saya minta tolong. Mungkin ada yang Bapak sampaikan. Jadi baik, terima kasih. Ini sudah tahu lagi. Saya atas nama 705 orang. Saya dengar hati. Apapun juga, walaupun kami dihina, seringkali saya diancam, diusir dari satu ruangan ke ruangan lain, dari satu gedung ke gedung yang lain. Saya terima dengan tenang dan dengan sabar. Saya yakin dan percaya bahwa perkara ini kami sudah menang. Dalam tanda kutip bahwa semua pihak-pihak yang terkait itu mereka tahu. Tinggal saja eksekusi. Semua data itu adalah A1. A1 berarti selesai. A1 itu berarti tidak ada bongkar bangkit sana, tidak ada sabar dulu, nanti dulu, tunggu dulu. Tetapi ternyata kami masih tetap seperti itu. Saya sebagai ketua tim 705 orang
saya orang pertama yang menulis surat pada presiden. Tanggal 1 Desember 2015 saya menulis surat kepada 4 pejabat negara penting. Presiden Republik Indonesia, Ketua KPK, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial RI. Surat itu saya antar sendiri dan saya serahkan di Istana Negara, saya serahkan di KPK, saya serahkan di Menteri Keuangan, dan saya serahkan di Ketua di Menteri Sosial RI. Kenapa saya datang kepada ini? Kenapa saya tulis? Saya yakin dan percaya kenapa? Perkara sudah kami menangkap. Presiden perlu tahu, Ketua KPK perlu tahu, Menteri Keuangan juga perlu harus tahu, dan Menteri Sosial tahu. Kenapa saya ambil Menteri Sosial? Menteri Sosial tahu bahwa bencana yang menyimpan Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke, kurnya kami 16.000 orang, umumnya 16.000 orang lebih untuk 14 kabupaten di Indonesia. Itu adalah Menteri Sosial RI harus tahu bahwa perekonomian, roda perekonomian itu mati, hancur total. Menteri Sosial harus tahu bahwa bencana bukan bencana alam, bukan gunung meletus, bukan air laut naik, topan dan badai, tapi bencana yang dibuat oleh manusia dengan tahu dan mau. Maka saya minta tolong Menteri Keuangan, Menteri Sosial harus memantau kita, ikut mendengar bagaimana penelitian rakyat korban mengalami. Menteri Keuangan harus tahu, karena Menteri Keuangan akan memantau keuangan semua dari Sabang sampai Merauke ini. Menteri Keuangan harus tahu, semua bank-bank harus tahu, bank swasta maupun bank negara harus tahu, PPATK dan OJK harus tahu. Kira-kira, maka saya tuh surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ternyata saya berucapan terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau ketika menerima surat, 3 hari kemudian beliau naikkan surat ke Ketua OJK. 6 hari kemudian Ketua OJK membalas surat. Saya masih ada di Jakarta, teman saya ini, beliau ini yang terima dengan Pastor Mariano Sila, SPD, Pastor Purigan punya. Terima Ketua OJK balas surat. Bahwa Ketua OJK langsung balas surat. Tanggal 16 Januari 2016 Presiden membalas surat dengan perintah Kapolda NTT untuk Kapolda NTT segera tuntaskan, karena Presiden sudah menerima surat dari Bapak Paulus Damankotan. Maka kami segera tuntaskan perkara Mitra Tiara ini dan segera melaporkan kembali pada Presiden. Ternyata sampai saat ini semua juga masih tertulis halangan sana sini, sehingga saya baru-baru saya berangkat di Kupang dan saya sudah kantongi surat dari antar surat ke Kapolda, antar surat ke Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, surat tanggal 19 itu sudah selesai. Dan sekarang untuk sementara ini bahwa entah mereka kerja seperti apa, itu intinya mereka, ranah kerjanya mereka. Saya tetap mendukung, tetap memberikan dukungan dan memberikan data apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Saya selalu siap bahwa kapan segera eksekusi. Cuma itu saja. Karena pertanyaan saya setelah saya 1 bulan di Kupang, saya datang di setiap kantor di kota Kupang itu 7 kali saya datang. Kali yang ke-7 itu tanggal 20 Juni 2022 saya datang di Pengadilan Tinggi Kupang. Saya ketemu dengan Kepala Panitera. Beliau terima saya, hanya 2 kali beliau terima saya. Itu sangat baik. Dia hanya mengatakan, baik Bapak, surat Bapak Paulus punya untuk Kapolda dan juga kami dapat tembusan. Tetapi kami sudah mengambil sikap. Itu Kepala Panitera Pengadilan Tinggi Kupang. Tanggal 20 Juni baru-baru ini, beliau mengatakan bahwa sudah ada di ruangan Ketua Pengadilan Tinggi. Dan Ketua Pengadilan Tinggi baru-baru pulang dari Ende, dipanggil oleh Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung ke Jakarta. Dan beliau sekarang sudah pulang di sini, sudah ada di sini. Beliau sekarang surat itu ada di meja Ketua Pengadilan. Tapi besok ini tanggal 20 itu Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dan paniteranya akan dipanggil menghadap Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
Sehingga saya langsung mengatakan, aduh terima kasih, aduh Tuhan, mudah-mudahan Tuhan mau selesaikan persoalan ini. Terima kasih untuk Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, terima kasih untuk Bapak Kepala Panitera. Karena kami sudah, tapi kami yakin ketika Bapak mereka sudah mau mendengar suara hati kami berucapan terima kasih. Sehingga beliau mengatakan besok tanggal 20 itu Ketua Pengadilan Negeri Larantuka yaitu atas nama Pak David dan paniteranya dipanggil menghadap. Ini pernyataan dari ketua, bukan sekarang, bukan pertama-tama, tapi ini pernyataan dari Kepala Panitera Pengadilan Tinggi Kupang. Tanggal 20 saya datang di Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Kupang. Dan beliau mempunyai pernyataan bahwa tanggal 20 itu mereka dipanggil menghadap. Sehingga saya tanggal 21 itu mereka dipanggil menghadap. Maka tanggal 21 saya tidak datang lagi di Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Saya tidak etis. Saya biarkan komunikasi koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Negeri Larantuka dengan Ketua Paniteranya dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang itu intern mereka. Saya yakin mereka akan segera menolong kami. Sehingga tanggal 21 saya tidak datang. Saya ada di Kota Kupang. Tapi saya kirim orang-orang saya yang siap, orang-orang yang mau menolong saya akan berada di semua lilitan. Termasuk Ombudsman, termasuk Komisi Yudisial Kota Kupang. Mereka akan orang dari Polda, macam-macam. Kapolda membangun komunikasi baik, anggota-anggota membangun komunikasi baik. Sehingga surat dari Polda juga akan menjawab, merespon ini. Sehingga tanggal 22 saya datang lagi, 22 Juni 22 saya datang di Kota Kupang di Pengadilan Tinggi. Beliau yang terima satu penggantinya, bukan Kepala Panitera tapi pengganti. Penggantinya itu dia kurang lebih 5 kali terima saya, tapi dia agak kasar, agak tidak santun, tapi saya terima dengan tenang. Bapak tolong jangan kasar dengan saya, Bapak tolong jangan bentak-bentak saya mau dengan Panitera pengganti di Pengadilan Tinggi Kupang. Pak, saya datang ini karena baru kemarin dulu saya diterima oleh Pak Kepala Paniteranya. Bahwa kata Kepala Panitera bahwa Ketua Pengadilan siap. Tunggu hanya menunggu panggilan mereka dua besok tanggal 21 mereka dua menghadap. Karena apa? Kami bukan butuhkan mereka dua punya surat. Yang seperti yang Bapak bawa ini surat tanggal 1 April dan tanggal 19 Maret Mei. Kami butuhkan orang itu datang dan mempertanggungjawabkan pekerjaan dan fungsi tugas mereka. Sehingga dari situ saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Panitera. Tapi tanggal 22 saya masih datang, lalu mereka hanya mengatakan mereka sedang buat pertemuan Bintek di Hotel Aston. Hotel Aston di Kota Kupang. Kalau mereka Bintek benar, maka di dalam pertemuan Bintek itu otomatis KPK juga ada kok. Orang KPK turun di sana Kupang saya tahu, KPK turun di tangan kasus apa saja termasuk itu Bintek saya tahu. Orang KPK ada kok di Kota Kupang. Jadi saya tidak mengganggu mereka juga di Hotel Aston, tapi orang-orang yang berbudi luhur dan berhati berjiwa bersih itu mereka akan membantu saya dengan cara, karena mereka tahu bahwa kami tidak tega juga melihat Bapak jalan dari satu kantor ke kantor lain, naik tangga, turun tangga, masuk ruangan, keluar ruangan. Ini bukan ranah Bapak, ini bukan urusan Bapak, tapi baik. Saya katakan karena mereka menyarankan, mereka mengatakan Bapak tolong kami di Pengadilan Negeri Larantuka. Maka saya keras kepala juga dengan teman-teman saya, kamu siapkan uang kah untuk saya tolong ongkos untuk pulang pergi. Saya pergi ketemu dengan beliau mereka di Kupang. Saya akan ketemu Bapak Kapolda seperti apa. Saya akan minta tolong ke Bapak Kapolda menolong kami, menolong kita semua. Saya akan ketemu dengan Ketua Pengadilan Tinggi atau Kejaksaan Tinggi untuk bisa segera. Karena persurat mereka itu yang tergantung-gantung atau surat yang boleh dikata itu adalah Kejaksaan Negeri Kota Kupang dituju pada Kapolda. Untuk ternyata Kapolda menurut keterangan mereka bahwa Kapolda tidak pernah respon dengan surat itu. Sehingga sampai di Kota Kupang saya katakan apa? Di Kejaksaan Negeri Kota Kupang juga saya omong sampai menangis Pak. Kejaksaan tinggi Kota Kupang pun saya akan omong sama teman lagi. Saya katakan, kok Bapak Kapolda kok tega kan? Sampai hati kan Bapak Kapolda tidak bisa ingat kami, tidak bisa menghargai menghormati lembaga resmi negara yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Surat dari bulan Juni 2021 pasal Kapolda itu. Ternyata mereka itu orang kejaksaan ya? Orang kejaksaan mengatakan bahwa Kapolda tidak pernah respon dan tidak pernah balas mereka punya surat.
Jadi mereka hanya tunggu Kapolda. Sehingga saya berusaha tetap datang bangun komunikasi dengan orang Polda, masuk ruangan, keluar ruangan, naik tangga, turun tangga. Nah, tapi sehingga Kapolda, walaupun saya belum bertemu langsung dengan Pak Kapolda, tapi saya yakin Bapak Kapolda orang mantan KPK kok. Kapolda NTT sekarang orang pernah kerja di KPK. Kalau beliau ada di Kota Kubang, beliau akan pasti menolong kami. Saya yakin Bapak Kapolda NTT sekarang ini akan siap membantu kami menuntaskan kasus ini. Mau kita bicara pernyataan saya. Yang kami butuhkan sekarang adalah segera eksekusi perkara tersebut. Mau kita kembali ke teman. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi, ketika saya ingat tanggalnya saya lupa, tapi saya dengan teman-teman ke Pengadilan Negeri Larantuka, kami pergi dan bertanya untuk itu, bahwa kapan eksekusi, dan pada waktu itu pernyataan sikap dari Pak Panitra sendiri itu bukan di dalam ruangan, tapi kami posisi di luar karena di dalam masih ada sisa sidang. Kami posisi di pintu Pengadilan Negeri. Dia mengatakan kepada kami semua pada waktu itu, Bapak pulang biar lebih bersabar karena kasus ini dalam waktu dekat kami akan selesaikan. Itu pernyataan dari Pak Panitra di Larantuka, bahwa kami akan segera menyelesaikan Bapak mereka punya persoalan dalam waktu dekat. Dia bilang, menyampaikan kepada kami seperti itu. Dan saya juga termasuk orang yang di dalam yang untuk siap diri untuk eksekusi, itu yang disampaikan kepada kami. Yang pertama, yang kedua, nah, dia dalam tim nanti untuk eksekusi. Jadi kami senang pada waktu itu ketika dia menyampaikan. Sesudah itu dia, yang kedua, pernyataan kedua dia bilang, kami sudah buat pertemuan. Saya tidak tahu pertemuan dengan siapa, kami tidak tahu, tapi dia menyampaikan kepada kami bahwa kami sudah buat pertemuan dan kami sudah memutuskan bahwa setelah eksekusi Bapak mereka kami akan kasih uang, bukan kasih barang. Itu yang disampaikan kepada kami. Jadi kami waktu itu cukup amat sangat senang, karena yang disampaikan adalah bahwa dalam waktu dekat setelah eksekusi Bapak mereka punya uang kami kembalikan. Entah itu seperti yang Bapak mereka punya uang simpanan ataukah kurang dari itu, kami akan kasih uang. Kami tidak akan kasih mereka berupa barang, hotel ataukah mobil ataukah apa saja yang berupa barang, tapi kami sudah membuat keputusan bahwa kembalikan Bapak mereka punya uang. Jadi kami waktu itu kami amat sangat senang. Kami kembali dengan hati yang begitu bergembira, ria. Tapi ternyata setelah kami pergi lagi, bilang hanya sabar dulu, nanti dulu, sampai dengan saat ini. Jadi saya berpikir mungkin dalam kesempatan yang baik ini saya minta tolong kepada semua pihak, tolong bantu kami kalau bisa dalam waktu dekat, tolong segera eksekusi kasus nomor 9, karena memang kami sangat-sangat membutuhkan itu. Entah banyak dan sedikit kami dapat itu tidak jadi soal juga buat kami, bahwa kalau ketika kami dapat dan kami mungkin bisa membayarkan punya hutang, kami bisa kembalikan kami punya anak yang sementara putus sekolah, itu kami sudah amat sangat senang, karena kami orang kecil, kami tidak punya apa-apa lagi. Jadi mungkin itu, terima kasih banyak untuk semua pihak yang kami minta tolong saat ini. Sebelum dan sesudahnya kami sangat-sangat memohon dan terima kasih banyak ketika Bapak mereka mendengarkan kami dan Bapak mereka bisa menolong kami semua. Terima kasih lagi sekali lagi, terima kasih.